semuanya. Akhirnya Harvey York mengetahui dengan jelas semua permainan keluarga Xavier. Apakah Harvey York akan membalas keluarga Xavier? Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6680 sampai 6684. Chapter 6680. Kurasa tidak. Kamu tidak pernah meremehkanku. Harvey York berbicara acuh tak acuh. Aku sudah meremehkan ambisi keluarga Xavier. Kamu benar-benar ingin menggunakan tanganku untuk menghancurkan fondasi Sintowei negara pulau itu. Lalu mengambil semua milik mereka di negara H dalam satu tegukan. Apakah keluarga Xavier tidak takut mati dalam kekenyangan jika kamu memakan semuanya sekaligus? Mendengar kata-kata Harvey York, sudut mata Jesse Xavier berkedut. Dia tidak menyangka bahwa Harvey York telah mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut. Ekspresi Nason Xavier tidak banyak berubah, tetapi dia terkekeh dan berkata, Tuan muda York, kamu memiliki mata yang jeli. Meskipun aku memanfaatkanmu kali ini, itu bukan salah kami. Lagi pula, Yvonne Xavier adalah bagian paling penting dari permainan kami. Bagi kami, selama dia bisa membawamu ke sana, itu akan baik-baik saja. Mengenai siapa yang akan datang, itulah yang dipedulikan oleh keluarga Xavier. Wajah Harvey York terlihat dingin dan berkata, Jika aku tidak pergi, bukankah Yvonne Xavier akan jatuh ke tangan penduduk pulau? Apakah itu yang kamu harapkan? Nason Xavier terkekeh dan berkata, Tanpa Tuan Muda York, bukankah akan ada Tuan Muda lainnya? Tuan Muda York, tidak ada yang memintamu untuk mengambil tindakan. Kamu datang dengan sukarela, dan sekarang kamu ingin menggunakan ini untuk menyusahkan keluarga Xavier. Apakah itu pantas? Harvey York sedikit terdiam saat melihat sikap Nason Xavier yang sembrono dan agak tidak tahu malu. Dia adalah patriark dari salah satu dari 10 keluarga teratas. Apakah dia masih membutuhkan kehormatan? Tapi melihat sikap Nason Xavier yang tidak peduli, Harvey York menghela nafas dalam hatinya, dan berkata dengan ringan. Baiklah. Karena kamu mengatakan bahwa aku datang sendiri ke sana, maka aku akan mengabaikan kelakuanmu. Cerdik. Nason Xavier mengacungkan jempol pada Harvey York. Inilah hidup. Kamu harus berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu. Tuan Muda York, jika kamu bisa memahami ini, kamu jauh lebih unggul dari yang lain. Menurut pendapatku, bahkan Emery Wright, Tuan Muda nomor 1 yang legendaris di Wolsing, paling-paling bisa setara denganmu. Hector Thomason mati di tanganmu, tidak ada keraguan tentang itu. Mendengar kata-kata Nason Xavier, Jesse Xavier, Yvonne Xavier, dan beberapa anggota keluarga Xavier terkejut saat itu. Mereka tidak berharap Nason Xavier sangat memikirkan Harvey York, menilai dia mirip dengan Emery Wright. Emery Wright adalah tuan muda dari 10 keluarga teratas, yang termuda dari keluarga Wright di Wolsing. Pada saat yang sama, dia juga kepala 4 tuan muda Wolsing, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pemuda nomor 1 di negara H. Pujian Nason Xavier saat ini terlalu tinggi. Yang paling penting adalah semua anggota keluarga Xavier mengerti bahwa ini jelas bukan formalitas, juga bukan hanya sanjungan yang bermaksud baik. Nason Xavier benar-benar merasa seperti itu sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Patriark Xavier, apakah kamu ingin menyanjungku atau melenyapkanku? Tidak masalah bagiku. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta 2 penjelasan darimu. Harvey York langsung menyela kata-kata Nason Xavier. Pertama, kamu harus memberiku penjelasan tentang Yvonne Xavier. Kedua, kamu harus memberiku penjelasan untuk Tuan Sheldon Xavier. Karena, Yvonne Xavier adalah orang kepercayaanku, dan Tuan Sheldon Xavier adalah temanku. Apa kamu tahu maksudku? Orang kepercayaan? Temanmu? Nason Xavier tidak marah karena pertanyaan Harvey York, tetapi menunjukkan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Mari kita bicara tentang Sheldon Xavier dulu. Nason Xavier berbicara dengan ringan. Kamu mungkin tidak tahu bahwa dia tidak hanya baik-baik saja sekarang, tetapi juga memegang posisi penting di penjaga naga. Ketika waktunya tepat, kamu akan melihatnya secara alami. Chapter 6681. Adapun menggunakan Sheldon Xavier untuk memeras Yvonne Xavier, aku pikir kamu mengerti sekarang bahwa semuanya hanyalah permainan. Tidak peduli seberapa miskin keluarga Xavier, kami tidak perlu menjelaskannya rencana kami kepada orang luar kan. Nason Xavier tersenyum sedikit, kata-katanya terdengar lembut seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan, tetapi pada kenyataannya, pertanyaan Harvey York sebelumnya seperti pukulan pada spons. Sudut mata Harvey York berkedut, dia tahu bahwa orang tua itu tidak mudah untuk dihadapi. Melihat ekspresi Harvey York tampak sedikit berubah, Nason Xavier tertawa, lalu melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, seorang pelayan masuk sambil membawa kendi anggur kuno, dengan 2 gelas anggur kecil di sampingnya.
Nason Xavier mengambil kendi, menuangkan 2 gelas anggur sendiri, lalu menyipitkan mata ke arah Harvey York dan berkata, "Tuan Muda York, coba anggur roh yang berhasil aku peroleh di pelelangan belum lama ini." "Anggur roh?" Harvey York sedikit mengernyit, menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa anggur itu sepertinya sesuatu yang luar biasa, tapi dia tidak tahu mengapa Nason Xavier tiba-tiba mengeluarkan benda ini. Merasakan keraguan Harvey York, Nason Xavier tertawa dan berkata, "Ayo, Tuan Muda York. Jangan terlalu banyak berpikir, minum segelas anggur ini dulu, lalu bicarakan hal selanjutnya. Jangan khawatir, aku pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan hari ini." Harvey York menyipitkan matanya, berhenti berbicara omong kosong, tetapi mengambil gelas anggur dan meminumnya. Setelah minum segelas anggur, ekspresi Harvey York tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Awalnya, bahkan seorang pria yang sangat kuat pun akan merasa lelah karena pertarungan yang berulang-ulang malam ini. Tapi setelah meminum segelas anggur ini, kelelahannya segera hilang. "Apa ini?" Harvey York meletakkan gelas anggurnya dan berbicara dengan penuh minat. "Anggur surgawi." Nason Xavier tersenyum. Penjual yang melelang benda ini sepertinya telah memberikan nama seperti itu. Lagi pula, mereka menganggap diri mereka sebagai orang langit. Mereka terlihat seperti dewa, tapi memang kekuatan mereka sangat mengerikan. Keluarga Xavier mengirim ahli yang berlatih seni bela diri kuno untuk menanyakan tentang berita mereka, tetapi pada akhirnya, beberapa orang itu pergi tanpa kembali. Hanya saja, sejauh yang aku tahu, negara Ha sepertinya tidak pernah memiliki keberadaan yang begitu kuat. Berbicara tentang ini, Nason Xavier juga tampak berpikir. Apakah ini penjelasan kedua yang kamu berikan padaku, Tetua Xavier?" Harvey York tidak memberi Nason Xavier kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan. Nason Xavier menatap Harvey York dalam-dalam, dan kemudian melanjutkan. "Tidak, ini bukan penjelasan, tetapi untuk membiarkan Tuan Muda York melihat ketulusan keluarga Xavier terlebih dahulu. Lagi pula, keluarga Xavier memiliki semua rahasia terbesar yang akan dibagi denganmu. Rahasianya adalah keluarga Xavier curiga ada sisi lain di luar dunia kita." Saat berbicara, Nason Xavier menunjuk ke langit. "Apakah kamu ingin aku mencari tahu rahasia tentang manusia langit dan anggur surgawi untukmu?" Harvey York cemberut. "Apakah kamu pikir aku akan berjanji padamu?" "Tentu saja kamu akan berjanji padaku." Nason Xavier menerima begitu saja. Mulai hari ini dan seterusnya, Yvonne Xavier memikul beban sebagai tuan muda keluarga Xavier. Harvey York sedikit terkejut. Yvonne Xavier juga terkejut, dia tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan akan berubah begitu cepat, mengapa dia tiba-tiba naik ke posisi itu. Dia bereaksi dengan cepat dan berkata, "Tetua, aku tidak setuju." Chapter 6682. Kalau begitu sudah diputuskan. Nason Xavier melambaikan tangannya dan menghentikan kata-kata Yvonne Xavier selanjutnya. "Kamu bisa menganggap ini sebagai kompensasi, atau sebagai beban yang diberikan padamu oleh keluarga Xavier. Singkatnya, mulai saat ini, dalam keluarga Xavier di Welsing, kamu berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Bahkan sepupumu, Jesse Xavier akan mendengarkanmu saat dibutuhkan. Dan jika tidak ada masalah, kamu akan menjadi matria keluarga Xavier di masa depan." Karena itu, Nason Xavier menatap Harvey York sambil tersenyum, dan berkata, "Tuan Muda York, ngomong-ngomong, aku punya saran. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mendengarkannya. Keluarga Xavier di Welsing kami kebetulan kekurangan menantu tertinggi. Selama kamu mau, kepala keluarga Xavier bisa disebut York di masa depan kan?" Mata Harvey York berkedut, wajahnya tidak bisa berkata-kata. Orang tua itu mencoba menjebaknya, dan dia akan menyeret dirinya ke dalam air bagaimanapun caranya. "Bagaimana? Apakah dengan penjelasanku, kamu akan merasa puas?" Nason Xavier memandang Harvey York dengan setengah tersenyum, dengan ekspresi penuh arti di matanya. Jelas bahwa selama Harvey York mengangguk, hal berikutnya yang akan menyambutnya adalah kekayaan yang luar biasa. Yvonne Xavier awalnya ingin menolak, tetapi pada saat ini wajahnya yang cantik memerah. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke satu sisi. Sudut mulut Harvey York berkedut sesaat sebelum melanjutkan. "Menurutku bukan masalah besar bagi Yvonne Xavier untuk menjadi kepala keluarga Xavier berikutnya. Tapi nama keluarga Xavier menjadi York, menurutku itu tidak perlu. Namun, jika Yvonne Xavier memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan, langsung datang kepadaku. Aku pasti akan memberikan segalanya." "Aku senang mendengarnya." Nason Xavier mengeluarkan kontrak dan melemparkannya ke depan Harvey York. "Karena Tuan Muda York adalah orang yang baik hati, dan aku bukanlah seseorang yang tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu.
Ini adalah 10% dari saham perusahaan keluarga Xavier, dan aku akan memberikannya kepada Tuan Muda York sebagai kompensasi. Mulai hari ini, keluarga Xavier dan Tuan Muda York akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Harvey York berkata dengan wajah tak bisa berkata-kata. Kamu tidak harus melakukan ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kamu tidak mendapatkan imbalan tanpa prestasi. Tuan Muda York, apa yang kamu bicarakan? Nason Xavier memiliki ekspresi lurus di wajahnya. Tanpa kamu menyapu generasi muda negara pulau, tanpa kamu sepenuhnya menghapus Sintowei. Keluarga Xavier tidak bisa memanfaatkan keuntungan ini. Sekarang aku hanya memberimu 10% saham kami. Sampai batas tertentu, keluarga Xavier telah memanfaatkanmu. Jika menurutmu itu tidak pantas, kita bisa bicarakan lagi. Jika 10% tidak cukup, kalau begitu 20%. Jadi kamu bisa memikirkan baik-baik saranku. Sambil berbicara, Nason Xavier mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Harvey York. Terlepas dari apakah dia menandatangani kontrak atau tidak, dia hanya perlu memberikan kontrak ke tangan Harvey York, lalu berbalik dan pergi sambil tersenyum. Keesokan paginya, pukul 8, grup Sky Corporation. Sekelompok orang saling memandang dengan cemas, melihat isi kontrak yang diposting Harvey York di multimedia. Mereka semua orang sedikit terdiam. Setelah dengan hati-hati melihat kontraknya, Reinhardt berkata dengan heran. Tuan Muda York, apakah tetua Xavier sudah gila? Tidak apa-apa jika dia memberimu 10% saham secara gratis. Tetapi dalam kontrak, juga ditentukan bahwa kerjasama di masa depan antara Sky Corporation dan perusahaan keluarga Xavier akan tercapai. Kontrak ini sepertinya hanya beberapa ratus kata, tetapi kenyataannya, nilainya setidaknya puluhan miliar. Berbicara tentang ini, Reinhardt tidak tahu harus berkata apa. Chapter 6683. Harvey York menghela nafas, dan berkata, Aku juga tahu itu sebabnya aku memanggil semua orang ke sini hari ini. Mari kita lihat bersama, apakah ada masalah dengan ini? Apakah kamu ingin menandatangani kontrak? Harvey York tampak tak berdaya. Orang tua itu juga berkata, aku tidak perlu khawatir, ini bukan mahar untuk Yvonne Xavier. Jika keluarga Xavier ingin menikahkan putri mereka, itu tidak sedikit. Mendengar hal tersebut, suasana di lapangan menjadi semakin canggung. Semua orang tahu bahwa Yvonne Xavier mengabdi pada Harvey York, tetapi sikap Harvey York agak ambigu. Dengan 10% saham ini, Sky Corporation mungkin akan terikat sepenuhnya dengan keluarga Xavier di masa depan. Nason Xavier mungkin ingin mengambil kesempatan ini untuk memajukan hubungan antara Harvey York dan Yvonne Xavier. Tyson Wood tersenyum di samping, dan berkata, Tuan Muda York, aku pikir saudari Yvonne Xavier memperlakukanmu dengan baik. Kamu mungkin akan menjadi menantu tertinggi dari keluarga Xavier. Itu salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Jika mereka bergabung dengan grup Sky Corporation, aku yakin bahkan jika kita bertemu dengan keluarga Wright, kita semua akan bisa bertarung. Harvey York berkata dengan ringan. Apakah kamu lupa bahwa aku adalah menantu keluarga Jin di Mordu? Mantan menantu. Tyson Wood melengkungkan bibirnya, tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Tuan Muda York, meskipun aku adalah bawahanmu, tidak pantas mengatakan hal-hal ini. Tapi tidakkah menurutmu keluarga Jin di Mordu tidak mau mengenalmu? Saudari Yvonne Xavier sangat baik. Mendengar ini, semua orang yang hadir mengangguk. Meskipun Rahel Hardy sangat kesal dengan apa yang terjadi hari ini, sebagai salah satu anggota tim Harvey York, dia harus mengakui bahwa jika Harvey York memilih Yvonne Xavier, itu pasti lebih baik daripada memilih Mandy Zimner. Melihat sikap semua orang, kepala Harvey York seakan terbelah. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, Baiklah. Jangan bicarakan ini sekarang. Kita di sini hari ini untuk membahas bisnis. Singkatnya, apakah kita akan menandatangani kontrak ini? Apakah kita menerima stok kering ini? Terima. Bagaimana bisa kamu tidak menerimanya? Kali ini Reinhardt yang berbicara. Tuan Muda York, ketika Sky Corporation datang ke Wolsing, kami merasa sendirian. Kali ini, dengan bisa terikat dengan keluarga Xavier di Wolsing, itu akan sangat menguntungkan kita. Selain itu, ini adalah tanda terima kasih dari keluarga Xavier di Wolsing. Setelah kontrak ditandatangani, meski kita mungkin bukan keluarga di masa depan, setidaknya kita bisa menjaga air tetap di dalam air. Beberapa hal dapat diselesaikan dengan mudah dengan mengandalkan nama keluarga Xavier di Wolsing. Tetapi jika kamu tidak menandatanganinya, mungkin kedua belah pihak akan menjadi musuh. Harvey York sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Secara pribadi, dia tidak terlalu peduli tentang ini. Tapi sekarang seluruh grup Sky Corporation telah datang ke Wolsing, dan seluruh timnya telah datang. Dia harus memikirkan satu atau dua hal untuk orang-orang di bawahnya.
Selain itu, jika kontrak ini tidak ditandatangani, Yvonne Xavier, pengurus rumah tangga besar, mungkin tidak akan kembali lagi di masa mendatang. Bagaimanapun, dia sekarang dianggap sebagai pewaris semu dari keluarga Xavier. Harvey York juga orang yang menentukan, karena semua saran yang dibuat oleh timnya adalah untuk menandatangani kontrak, dia berhenti berjuang dan menelepon Yvonne Xavier sendiri. Karena kontrak ini akan ditandatangani, itu harus lebih formal, setidaknya dia harus ke rumah keluarga Xavier di Welsing untuk menandatanganinya secara langsung. Pada pukul 12 siang, Harvey York bersiap untuk datang ke rumah Xavier di Welsing sesuai kesepakatan. Setelah tiba, Harvey York mendapatkan bahwa Jessie Xavier telah pergi, tetapi Nason Xavier dan Yvonne Xavier sama-sama menunggunya. Selain itu, ada seorang gadis tidak jauh di belakang Yvonne Xavier, yang terlihat seperti mahasiswa. Dia terlihat seperti Yvonne Xavier, dan menatap Harvey York dengan mata besar berkedip. Chapter 6684. Harvey York, kamu sudah di sini. Melihat Harvey York muncul, Nason Xavier tersenyum. Dia sudah tahu bahwa Harvey York setuju untuk menandatangani kontrak, jadi senyumnya sangat hangat saat ini. Jelas, Nason Xavier menjadi semakin puas dengan pria yang mungkin menjadi calon menantunya di masa depan. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Yang di belakang Yvonne Xavier adalah cucu langsungku dan sepupu Yvonne Xavier, Sia Xavier. Mendengar ini, Harvey York menatap Sia Xavier dengan aneh. Gadis itu baru berusia 18 tahun, dia baru saja mekar, dan seluruh tubuhnya sangat murni sehingga tampak seperti tetesan air. Wajah penuh kolagen, ditambah dengan sosok yang indah, secara mengesankan merupakan gaya keinginan murni yang legendaris. Jika gaya ini dipelintir dengan santai pada perangkat lunak video pendek, aku khawatir jumlah penggemarnya akan menjadi puluhan juta dalam sekejap. Ayo, panggil kakak York. Yvonne Xavier jelas menyayangi sepupu ini, jadi dia berkata pada Sia Xavier saat ini. Setelah mata Sia Xavier tertuju pada ekspresi Harvey York sejenak, dia berkata dengan lemah. Kakak ipar. Mendengar nama ini, wajah Yvonne Xavier langsung memerah. Ekspresi wajah Harvey York membeku seketika, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia tidak tahu tujuan dari Nason Xavier tadi, tapi sekarang dia mengerti apa yang akan dilakukan orang tua ini. Ini untuk menemukan seseorang yang masih muda dan polos untuk menjebaknya. Melihat rasa malu Harvey York, Nason Xavier tersenyum licik, dan dia sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa terlalu memaksa Harvey York saat ini. Jadi dia tertawa dan berkata, Harvey York, semuanya, jangan terlalu sopan. Ayo cepat tanda tangani kontrak, dan aku akan mengajakmu makan hotpot. Aku baru saja mengirim daging sapi Wagyu tingkat 5A dari negara pulau. Daging sapinya sangat gemuk, jangan sampai ketinggalan. Panggilan Nason Xavier ke Harvey York berubah dari Tuan Muda York menjadi Harvey York, yang dengan sendirinya mewakili langkah selanjutnya dalam hubungan antara kedua pihak. Pada saat ini, Harvey York mengeluarkan pena tanda tangan dengan sangat rapi, dan menandatangani kontrak di atas namanya. Nason Xavier juga tersenyum dan menandatanganinya. Setelah itu, seseorang mengirim stempel besar keluarga Xavier untuk mencapnya. Butuh sekitar 10 menit untuk melewati serangkaian prosedur. Tetapi ini juga berarti bahwa grup Sky Corporation telah terikat bersama dengan keluarga Xavier di Welsing sejak saat itu. Melihat pemandangan ini, Yvonne Xavier tersenyum lembut, lalu dia memanggil semua orang untuk makan hotpot bersama. Nason Xavier bahkan mengeluarkan semua yang disebut anggur surgawi kemarin, dan mengundang Harvey York untuk minum beberapa gelas lagi. Harus diakui bahwa Harvey York masih tertarik dengan anggur ini, jadi dia tidak menolak. Segera, setelah minum selama 3 putaran, Harvey York dan Nason Xavier mengobrol. Hanya dapat dikatakan bahwa Nason Xavier layak menjadi salah satu kepala dari 10 keluarga teratas, dan dia layak menjadi anggota lingkaran teratas di negara H. Apakah itu pengetahuan atau pengetahuannya, Harvey York cukup tersentuh. Hanya bisa dikatakan bahwa tidak ada orang sederhana yang bisa naik ke puncak dunia ini. Dan Yvonne Xavier menyajikan makanan untuk mereka berdua dengan wajah lembut sepanjang waktu. Adapun Sia Xavier, meskipun dia sesekali menyela beberapa kata, semua pertanyaannya tidak relevan. Suasana seperti itu jarang terlihat. Setidaknya Harvey York tidak pernah menikmati suasana seperti itu di keluarga Zimmer tahun ini. Ini tidak bisa tidak membuat Harvey York merasa sedikit bingung. Melihat ekspresi Harvey York, Yvonne Xavier tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan handuk basah untuk membantunya menyeka dahinya agar sadar. Pada saat yang sama, di kejauhan rumah keluarga Xavier, deretan Rolls-Royce culinan meraung.